Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Pejabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya GL Kalake SH.MDC, beserta Ibu Sofiana Milawati Kalake. Yang kami hormati Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDB Kelapa Sawit, Bapak Zaid Burhan Ibrahim, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur Arianto Widodo. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komandan Lantamal 7 Kupang atau yang mewakili, Komandan Lanut Eltari atau yang mewakili, Komandan Korem Kota Kupang atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Ibu Marsiana Dominika Jone, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur, Bapak JP Manalu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal di lingkungan perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, Bapak Bobi Lianto, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Kupang, Bapak Dr. Anton S.Y. Kerihi, Lokal Expert Mitra Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Roland E. Panggidae, para Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kota Kupang atau yang mewakili, pimpinan atau perwakilan dari Perbankan Himbara, pimpinan atau perwakilan lembaga keuangan bukan bank dari PNM Mekar dan PT Pegadaian. Dan hadirin tamu undangan yang kami banggakan, selamat datang dalam acara Gebiar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Sinergi Edukasi, eksebisi kompetisi yang diselenggarakan di Kupang dan bertempat di Lipo Plaza Kupang. Hadirin yang kami banggakan, pada kesempatan ini akan kami persembahkan sebuah tarian, yaitu Tari Kataga. Tari Kataga merupakan tarian perang yang berasal dari Sumba Tengah. Tarian ini melambangkan ketangkasan, kekuatan, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, sehingga semua penarinya adalah pria. Dan biasanya ditampilkan dalam acara-acara besar seperti festival budaya, acara adat, pesta pernikahan, dan menyambut para tamu kehormatan. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Tari Kataga yang akan ditampilkan oleh Sanggar Uma Bagong.
Nusa Tenggara Timur, Bapak Yodia GL Kalake, dan juga Bapak Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDB Kelapa Sawit, Bapak Said Burhan Ibrahim, dan juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur Arianto Widodo untuk berkenan berdiri untuk menerima pengaluman selendang tenun sebagai ucapan selamat datang. Kepada para pejabat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia ya, selanjutnya marilah sejenak kita ikuti bersama welcome speech Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Bapak Catur Arianto Widodo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yodia GL Kalake, beserta Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Sofiana Wilawati Kalake. Kemudian yang kami hormati Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDB Kelapa Sawit, Bapak Said Burhan Ibrahim, yang hadir dalam hal ini mewakili Bapak Direktur Utama BPDB Kelapa Sawit. Yang kami hormati seluruh anggota Forkopimda Provinsi NTT, Komandan Lantamal 7 Kupang atau yang mewakili, Komandan Lanut Eltari atau yang mewakili, Komandan Korem Kota Kupang atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Daerah NTT atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT atau yang mewakili, dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Bapak JP Manalu yang hadir pada kesempatan kali ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan se-Provinsi NTT, para kepala kantor wilayah, kepala perwakilan, dan juga para kuasa pengguna anggaran seluruh satuan kerja di lingkungan Provinsi NTT, Ketua Kamar Dagang dan Industri Bapak Mobilianto atau yang mewakili di sini, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi SAI Kupang Bapak Dr. Anton SIPRI, Lokal Ekspor Mitra Kandil BJBB Provinsi NTT, seluruh kepala satuan kerja Kementerian Negara Lembaga dan juga organisasi perangkat daerah pada pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah Kota Kupang atau yang mewakili, seluruh pimpinan Bank Himbara atau yang mewakili, dan pimpinan atau perwakilan lembaga keuangan bukan bank dalam hal ini PMN Bank dan juga PT Pegadaian atau yang mewakili. Singkatnya, seluruh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini untuk kemudian mengikuti acara pembukaan Gebyar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada seluruh undangan yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Terkhusus kami ucapkan terima kasih kepada BPDB Kelapa Sawit. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah Kota Kupang yang dengan sinerginya
telah memfasilitasi sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Bapak Penjabat Gubernur NTT dan juga hadirin yang berbahagia, acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk kolaborasi bersama untuk mendorong agar UMKM di Provinsi NTT dapat kemudian naik level ataupun naik kelas. Dan dalam kesempatan kali ini juga kami juga mengajak BPDB Kelapa Sawit untuk kemudian melakukan promosi terkait dengan kelapa sawit yang kemudian dapat berlangsung di Provinsi NTT. Dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pengembangan ataupun pembinaan UMKM, hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional di mana Kementerian Keuangan ambil untuk berserta melakukan pemberdayaan UMKM melalui berbagai program yang dilaksanakan seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Implementasi dari sinergi pemberdayaan UMKM ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar dan pedoman bagi kami di Kementerian Keuangan untuk melakukan pemberdayaan UMKM. Dalam program pemberdayaan UMKM pada tahun 2024 ini, Kemenq mencanangkan tema sinergi pemberdayaan UMKM Kemenq 1, yaitu Kemenq 1 mendukung UMKM naik kelas melalui digitalisasi dan globalisasi menuju Indonesia maju. Program pemberdayaan UMKM yang bertujuan mendukung UMKM tumbuh melalui digitalisasi dan globalisasi yang mencakup dukungan atau program sebagai berikut, yaitu pertama, mendorong UMKM untuk bergabung dalam ekosistem DigiPay dan e-katalog, yaitu ekosistem di mana pemerintah telah meluncurkan marketplace yang dapat digunakan untuk kemudian mendorong pengadaan barang jasa di lingkungan instansi pemerintah. Yang kedua, mendorong UMKM memahami proses pelaporan pajak dan sertifikasi produk, serta pelatihan ekspor untuk mendukung UMKM setiap go internasional. Ketiga, optimalisasi situs lelang.go.id yang membantu penjualan produk UMKM. Keempat, perluasan akses pembiayaan atau digitalisasi pembayaran bagi UMKM serta meningkatkan kapasitas usaha. Dan yang terakhir, peningkatan kerjasama, sinergi, dan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya dan pihak swasta. Terima kasih kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah berkenan memberikan welcome speech. Memasuki acara berikutnya, sambutan Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit selaku PLT Direktur Penyaluran Dana BPDB Kelapa Sawit kepada Bapak Zahid Burhan Ibrahim, disilakan. Yang terhormat Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya GL Galake, beserta Ibu Sofiana Milawati yang juga sebagai Ketua Dekranasda Provinsi NTT. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan sekaligus Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT, Bapak Dr. Arianto Widodo. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi NTT, Komandan Lantamal 7 Kupang atau yang mewakili, dan Lanut Eltari atau yang mewakili, Komandan Korem Kota Kupang atau yang mewakili, Kapolda NTT atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Bapak JP Manalu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT,
atau yang mewakili para pimpinan instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan se-Provinsi NTT, Ketua Kamar Dagang dan Industri NTT Bapak Bobi Lianto, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Kupang Bapak Dr. Anton S.Y. Kerini, Lokal Expert Mitra Kanwil Ditjen Perbendaraan Direktorat Jenderal Perbendaraan NTT Bapak Dr. Roland, para Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara OPD pada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang atau yang mewakili, pimpinan dan perwakilan dari Bank Himbara yang juga hadir pada saat ini, perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, ada Apkasindo, Aspekpir, Apkasindo Perjuangan, Samade, SPKS, dan yang lain, serta para pelaku UMKM dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara Gebiar UMKM dan Sawit Provinsi NTT tahun 2024. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Provinsi NTT atas dukungan dan fasilitasnya, serta Ibu Ketua Dekran Nasda yang memfasilitasi juga acara ini, dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTT yang akhirnya kami dapat bekerja sama Bapak Ibu dengan Provinsi NTT dalam rangka acara UMKM dan sawit ini yang secara rutin memang kami lakukan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Perlu kami laporkan kepada Bapak PJ Gubernur, kami informasikan dan kami yakin Bapak juga sudah mengetahui bahwa BPDPKS ini adalah badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan. Nah, kami mendapat amanah untuk menjalankan program-program terkait dengan sawit. Salah satunya adalah program promosi dan kemitraan. Tadi Pak Catur juga menjelaskan terkait dengan program beasiswa. Kalau perlu kami informasikan juga Bapak Gubernur, BPDPKS ini ada program beasiswa D1 sampai dengan S1. Yang ini bisa diikuti oleh anak-anak pekerja yang berada di sirkel sawit. Nah, tadi Pak Catur menginformasikan bahwa ada pekerja-pekerja dari Provinsi NTT yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kami memberikan ruang-ruang beasiswa itu, Pak Gubernur. Nah, kebetulan tahun ini sedang akan dibuka program beasiswa itu, insya Allah di bulan Juli Agustus ini akan ada tesnya. Nah, kalau memang ada informasi-informasi anak-anak pekerja di sirkel sawit dari Provinsi NTT yang ingin mengikuti beasiswa tersebut, nanti bisa dilihat di webnya BPDPKS atau webnya Ditjen Perkebunan. Nanti tesnya secara online. Nah, beasiswa ini kami berikan dari mulai berangkat sampai ke lokasi tujuan, biaya hidup, biaya pendidikan, biaya buku dan lain sebagainya kami berikan beasiswa sampai nanti kembali lagi ke kampung halamannya. Insya Allah itu semua kami berikan beasiswanya. Tahun ini kami targetkan 3.000 orang, Pak Gubernur. Mudah-mudahan dari Provinsi NTT banyak yang bisa dapat program beasiswa ini. Bapak PJ Gubernur, Bapak Ibu sekalian, perlu kami laporkan dan informasikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk berperan dalam memperkuat UMKM dan koperasi dalam menggunakan produk-produk UMKM dan produk-produk yang berbahan sawit sebagai bagian dari kemitraan UKMK dalam rangka kami mempromosikan kebaikan-kebaikan sawit. Nah, sudah dapat tadi diinformasi dari Pak Catur bahwa sawit di dunia ini dapat informasi-informasi atau isu-isu yang negatif yang mendiskreditkan sawit Indonesia. Kenapa demikian? Karena keberadaan sawit Indonesia ini relatif mengganggu keberadaan produk-produk minyak lainnya, minyak nabati lainnya. Ada soybean, bunga matahari dan lain sebagainya yang merasa terganggu.
sehingga sawit dianggap merusak lingkungan, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, kami di BPDP mencoba untuk mengambil langkah-langkah mengcounter isu-isu negatif tersebut dan juga melakukan langkah-langkah untuk mempromosikan sawit yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena sawit kita merupakan produk nomor 1 di dunia. Jadi memberikan kontribusi terhadap minyak nabati dunia dan minyak sawit dunia, kita memberikan kontribusi nomor 1 di dunia. Nah, ini yang tentunya juga mengganggu bagi produk-produk minyak nabati non sawit yang diproduksi oleh pihak luar negeri. Kegiatan ini juga merupakan wujud pelaksanaan tugas BPDPKS dalam melakukan promosi perkebunan kelapa sawit sebagaimana kami diberi amanah sesuai dengan Perpres nomor 61 tahun 2015 guna meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi perkebunan kelapa sawit sebagai produk yang memiliki nilai sangat strategis, khususnya dalam penguatan hilirisasi komoditas produk sawit. Selain ini, kegiatan ini juga merupakan upaya BPDPKS untuk mengambil peran yang sangat strategis dalam rangka mendukung pemulihan dan percepatan ekonomi dari sektor promosi hasil minyak sawit dan promosi hasil-hasil penelitian sawit yang dapat digunakan untuk pengenalan serta pengembangan industri hilirisasi sawit. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagai komoditas strategis, kelapa sawit berperan sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek ekonomi, sosial, ketahanan energi. Nah, produk sawit ini secara sadar atau tidak kita sadari, mulai dari kita bangun tidur sampai akan tidur lagi selalu kita gunakan. Sawit ada yang sudah jadi alat kosmetik, odol, minyak hand sanitizer, kemudian pengobatan dan lain sebagainya. Secara tidak disadari memang produk-produk sawit ini dari mulai kita bangun tidur sampai akan tidur itu selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak sawit di dunia. Produk kelapa sawit dan turunannya telah diekspor ke berbagai penjuru dunia dan merupakan salah satu komoditas yang telah memberikan devisa yang terbesar bagi Indonesia. Tingginya produksi sawit memperkuat dukungan terhadap kinerja ekspor non-migas Indonesia dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai produsen nomor 1. Sudah terbangun image di anak-anak kecil, sawit ini sangat mengganggu dan tidak boleh dimanfaatkan oleh mereka. Kami juga di BPDPKS berupaya untuk mewujudkan inklusivitas hilirisasi kelapa sawit dengan mendorong pelaku UMKM dan koperasi untuk masuk ke dalam mata rantai produksi produk-produk turunan kelapa sawit. Dengan harapan semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dan merasakan manfaat dari kelapa sawit, yang sekaligus kami berharap ada perluasan pemberdayaan UMKM, khususnya nanti juga ada di Provinsi NTT ini. Untuk itulah kegiatan pada hari ini yang merupakan bentuk nyata dalam rangka pemberdayaan dan penguatan UMKM dan koperasi untuk bisa memanfaatkan secara maksimal, baik dari sisi produk sekaligus merupakan salah satu sarana untuk nanti kita sharing pengalaman, pengetahuan terkait pemanfaatan produk turunan kelapa sawit. Kami harapkan ini dapat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan koperasi di Nusa Tenggara Timur ini. Dalam event ini diselenggarakan serangkaian kegiatan antara lain talkshow, sosialisasi dukungan penguatan kapasitas UMKM dari sisi pembiayaan, pengembangan ekspor dan aspek perpajakan. Selain itu juga nanti akan dilakukan sosialisasi pemanfaatan oleh food sawit untuk industri kuliner, potensi kandungan gizi minyak sawit untuk pencegahan stunting, sosialisasi pemanfaatan kosmetik berbahan sawit, ada juga nanti lomba-lomba jalan sehat, serta pameran produk UMKM
yang ada di NTT dan juga produk UKMK sawit. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian serta hadirin dapat mengikuti keseluruhan acara ini. Bapak PJ Gubernur, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, BPDPKS akan selalu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Kami membuka diri untuk juga selalu berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kota, kabupaten yang ada di Provinsi NTT untuk bagaimana sama-sama kita mendorong pengembangan sawit Indonesia supaya keberlanjutan sawit ini semakin terjaga. Banyak tantangan-tantangan yang memang harus kita hadapi bersama-sama dan juga banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk mendukung UKMK yang ada di seluruh provinsi, baik yang terkait dengan sawit maupun yang tidak terkait dengan sawit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi Bapak PJ Gubernur, kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya. Ibu Ketua Dekranasda, acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tentunya dukungan dari Bapak PJ Gubernur, Ibu dan Bapak Ibu sekalian di Provinsi NTT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Said Burhan Ibrahim selaku Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodia Kalake. Mohon maaf. Dilanjutkan penyerahan plakat dan pemukulan tambur sebagai tanda peresmian pembukaan Gebyar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Pada Bapak Ayodia Kalake disilahkan. Yang saya hormati Direktur Keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit Kementerian Keuangan Bapak Said Burhan, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga tentunya Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Dekranasda Provinsi NTT dan juga Kota Kupang, Ketua Kadin, segenap insan pers dan media, Ibu Bapak hadirin undangan yang berbahagia. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkahnya kita bisa berada hadir di dalam Gebyar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Dan atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mengucapkan penghargaan dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan juga Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi NTT, sehingga acara Gebyar UMKM dan Sawit ini dapat terlaksana pada hari ini. UMKM kita ketahui memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomian nasional, khususnya di Indonesia. Lebih dari 96% pelaku usaha dikategorikan dalam kelompok UMKM. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, NTT memiliki ragam produk UMKM, baik komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan. Dan tentunya kerajinan tangan serta tenun ikat
yang merupakan warisan intelektual wanita hebat NTT. Jadi kalau berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT, pada tahun 2023 terdapat 98.270 pelaku usaha di 22 kabupaten kota dan 60% adalah merupakan UMKM pemula. Nah, memang masih ada beberapa persoalan dasar yang dihadapi oleh UMKM ini, antara lain terkait dengan permodalan, pemasaran, dan juga dukungan alat produksi serta terbatasnya kompetensi atau skill dari para pelaku usaha. Kami dari Pemprov terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas UMKM. Beberapa upaya yang sudah dilakukan adalah peningkatan akses terhadap permodalan, pelatihan, dan juga teknologi. Selain itu juga kolaborasi baik dengan pemerintah pusat, BUMN, Kadin, dan swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dan tentunya yang penting adalah literasi keuangan. Ini di kalangan pelaku UMKM kita bisa meningkatkan lebih baik lagi sehingga mereka akan mampu mengelola keuangannya dan memanfaatkan loka pasar atau pasar digital sebagai produk UMKM sehingga produknya dapat dikenal di lintas batas. Dan ini sudah kami lakukan dengan Dekranasda dengan memanfaatkan platform digital untuk lebih meningkatkan penjualan produksi dan pemasaran produk-produk UMKM. Kami menyambut baik kegiatan Gebyar UMKM dan Sawit 2024 ini yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan sampai dengan tanggal 7 Juli. Ini bentuk aksi nyata dukungan terhadap UMKM di Provinsi NTT dan kita harapkan menjadi ajang untuk mempromosikan berbagai produk UMKM NTT dan juga kuliner dari NTT. Di lain pihak, saya juga berharap para pelaku UMKM ini dapat terus berkreativitas dan berinovasi dan meningkatkan kualitasnya hingga dapat menarik konsumen dan juga wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur. Tadi disinggung juga mengenai beasiswa sawit, Pak. Kami harapkan para pekerja dari NTT yang bekerja di sektor sawit bisa mendapatkan kesempatan sebagai daerah afirmasi. Jadi ada 104 pekerja sawit yang terdaftar. Saya kira lebih banyak lagi harusnya itu, tetapi yang secara prosedural di Dinas Tenaga Kerja ini tentunya keluarganya bisa mendapatkan kesempatan dari 3.000 kemungkinan beasiswa tadi, Pak. Mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan, khususnya kepada Direktur Keuangan BPJB Sawit dan juga Kanwil Dirjen Keuangan dan juga Dirjen Perbendaharaan yang telah bekerja keras dan merangkul UMKM di NTT untuk dapat lebih maju lagi. Terima kasih, dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan doa kita bersama, saya membuka secara resmi Gebyar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Terima kasih. Kami mohon dengan hormat Bapak Ayodhya Laki berkenan untuk tetap di tempat Bapak. Kami mengundang dengan hormat Bapak Zaid Burhan Ibrahim dan Bapak Catur Arianto Widodo berkenan naik ke atas panggung. Kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu pemberian atau penyerahan plakat. Plakat akan
akan diserahkan oleh Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Zaid Burhan Ibrahim, kepada penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayudhya Kalake. Dan akan diserahkan kepada Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Catur Arianto Widodo. Mohon berfoto sejenak, silakan fotografer untuk mengambil foto. Dan untuk selanjutnya, penyerahan plakat dari penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Zaid Burhan Ibrahim. Kami mohon sekali lagi untuk berkenan berfoto bersama. Kami mohon kepada para pejabat untuk tetap berkenan di atas panggung. Kita akan memasuki acara profesi pembukaan acara secara resmi. Baik, alatnya sudah siap, alatnya sudah siap. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Dengan ini, Gebiar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024 telah resmi dibuka. Nilai voucher karena voucher tersebut hanya berlaku untuk 1 hari ini saja, tidak dapat ditentukan kembali atau dipakai lagi untuk hari berikutnya. Rangkaian acara Gebiar UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024 berlangsung selama 3 hari dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2024 dari pukul 10 pagi kita sampai dengan 10 malam bertempat di Libur Plaza Kupang. Setiap harinya akan ada sebuah acara yang sangat menarik dan perlombaan-perlombaan dengan hadiah jutaan rupiah di antara selanjutnya. Oke, di hari ini Bapak Ibu hadirin pengunjung Libur Plaza ada fashion show pasar UKM asal Nusantara yang tadi sudah tampil, Mbak. Kemudian ada talk show kemitraan UKM sawit dan pembiayaan UMKM. Dan ada model search, Mbak. Jadi kalau tadi kelewatan model search fashion show tadi, boleh dilihat tadi model search kategori pria dan wanita. Kemudian ada performance dari home band dan ada quiz dan juga tentu saja door prize. Dan untuk tanggal Juni 2024 apa itu, Mbak? Pas malam ini ya, pagi-pagi sekali bermain sehat di area CFD, kemudian dilanjutkan talk show UMKM siap ekspor dan fasilitas agak UMKM, kemudian lomba beras kue dengan coba sari menarik ya, kemudian lelang aman tidak kalah menarik. Lanjutkan deh apa? Kemudian ada cerdas smart APBD dan sawit, dan ada singing contest, terus penampilan open juga kita hibur, dan juga yang terakhir di tanggal 6 Juli ada quiz dan juga ada ya, kami informasikan untuk penukaran voucher dengan pendidik akan di belakang panggung untuk itu pada pengunjung yang kami telah mendapatkan voucher bisa untuk menukarkan goodie bag-nya, dan lokasi goodie bag-nya ada di belakang panggung. Nah, Bapak Ibu silakan mendekat saja ke belakang panggung dan akan dilayani oleh panitia yang bertugas. Cakep. Jalan kaki aja karena dekat sekali. Apa tuh? Bapak, Mama, kakak, adik, ayo rapat kemari. Lihat produksinya dan jangan lupa dibeli.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan Kegiatan UMKM dan Sawit Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Selaku pembawa acara kami sehat selalu, sinergi, edukasi, eksibisi, dan kompetisi. Tuhan memberkati. Beli beras pakai uang cash. Jangan lupa saya dan peserta Tingkatkan kualitas untuk UMKM naik kelas. Ini terima kasih atas perhatiannya. Ini kita CP-nya baru kita produksi Bu. Ya Bang. Karena selama ini kan dari di dekat Tengah Bu, Bang. Kalau itu karena lewat perusahaan tenaga kerja yang lain kan ramar langsung di sana itu ilegal. Dulu di sini kita ada katalog UMKM. Jadi dari kelapa, ya di Indonesia dari kelapa sawit ini dia tidak punya diambil minyaknya saja, cuman dia bisa dibikin. Jadi dompet, ada helm juga, terus ada tas, ada handbody. Program yang ini Pak, B35 sekarang sedang didorong B50, tapi ya, sepertinya kalau tahun depan masih dari 40 detik, karena ini perusahaan juga belum siap untuk B50. Iya. Ada Unitek, ada macam-macam Pak. Ada tempat sawit juga, ada skincare sama yang body. Sama kalau ibu ada setting spray juga. Nah, ini yang itu aja. Lihat Pak, ini produk unggulan kami Pak, gula sawit, gula dari nira sawit. Ini adalah produk unggulan aspek kami. Yang ini, sangger, kue kapur. Tadi kan ada yang tadi dipromosikan sama model-model itu produk kita. Ya, tas-tas produk. Dari sana Pak? Dari sana Pak? Ini Ibu ada dari Mbak Ira. Ada tas izin Pak ya. Boleh ya dari sini Mbak Ira. Boleh sambil foto Pak?
itu pernah saya temukan dan ditangkap. Ya. Ditangkap. Ini berapa? Ini yang berapa dia? Ya, Pak. Saya Pak Robi. Ya, beda surat. Lima sama, cuma yang beda itu nektarnya makanan. Itu yang berbeda sih. Jadi setiap uang sih. Ya, jadi pikir dari orang masyarakat. Biasa. Karena uang dibakar, itu sistem hukum dalam air.